Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Aminah Ibrahim, NIM C1K 019069, Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan kepada teman-teman yang menonton video saya pada teman-teman yang menonton video saya atau memutar video saya di channel YouTube saya ini. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu, bahagia, dijauhkan dari kesedihan, dijauhkan dari COVID-19 dan dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit. Teman-teman ketahui sendiri bahwa saat ini kita sedang digencarkan oleh virus yang sangat berbahaya, virus yang sangat mematikan, yaitu virus COVID-19. Semoga virus ini cepat berlalu dan semoga semoga semua teman-teman sudah terlaksanakan vaksinasi. Oke, baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan meresume kembali materi perkuliahan mata kuliah tentang parasit, yang dimana pada pertemuan ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 yang berkaitan tentang bakteri dan jamur. Teman-teman ketahui sendiri bahwa virus saja dapat mematikan manusia. Virus COVID dapat mematikan manusia. Bagaimana dengan bakteri dan jamur? Apakah ada efek samping atau efek yang ditimbulkan? Bakteri pada manusia dapat menyebabkan tipes. Teman-teman, bakteri tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Namun, teman-teman jika terkena bakteri, jika tidak menjaga lingkungan, teman-teman akan bisa menyebabkan tipes, diare. Selain itu, bakteri ini dapat mengimunitas tubuh kita, teman-teman. Tapi di sini saya akan membahas lebih lanjut terkait perkembangan tentang ikan. Oke, sebelumnya teman-teman pasti tahu kan apa itu bakteri? Oke, baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa bakteri adalah suatu organisme yang bersifat patogen atau parasit bagi semua organisme, tidak terkecuali pada ikan, teman-temanku semua. Bakteri juga dapat menyebabkan infeksi, yang dimana dapat menyebabkan penyakit, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di manusia bakteri dapat menyebabkan tipes. Tentu pada ikan juga akan ditimbulkan penyakit. Dan bakteri itu juga selain menyebabkan penyakit, bakteri juga dapat mengambil nutrisi pada inangnya, teman-temanku semua. Oke, langsung saja. Kenapa sih bakteri, atau adakah penyakit yang disebabkan bakteri pada ikan? Tentunya ada ya, teman-temanku semua. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri pada ikan, seperti contohnya penyakit Bacterium kidney disease, yang dimana disebabkan oleh bakteri Renibacterium salmoninarium, yang dimana teman-teman harus ketahui sendiri bahwa bakteri ini hidup di air tawar atau air laut yang berkisar suhu yang berkisar antara 15 sampai 18 Celcius, mohon maaf. Selanjutnya bakteri ini dapat bersifat stratomatic, yang dimana bakteri ini dapat menyebabkan intensitas stratomatic, yang dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan, namun tidak terlihat dampaknya pada saat usia 6 sampai 12 bulan. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit Renibacterium salmoninarium ini, yaitu ikan terlihat lesu, teman-temanku semua. Jadi jika teman-teman melihat ikan terlihat lesu, terus mata menonjol, serta insang terlihat pucat dan berkeputih-putihan, itu akan disebabkan oleh bakteri Renibacterium salmoninarium. Dan itu penyakit yang dinamakan bakteri kidney disease, teman-temanku.
Oke, selanjutnya penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri juga terdapat EMS, yaitu Early Mortality Syndrome, yang dimana bakteri ini disebabkan oleh Quaercetin, yang dimana gejala yang ditimbulkan yakni heteropraces, terlihat heteropraces berwarna pucat atau keputih-putihan. Hepatotrochus bersifat hepatotrochus juga dapat mengkerut atau mengecil, teman-temanku. Dan selain itu, pada penyakit MS ini terdapat cangkang yang lunak serta usus yang kosong. Jadi jika teman-teman melihat gejala-gejala seperti ini, dapat disimpulkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh quality cell trait. Selanjutnya penyakit EPDC yang disebabkan oleh Edward Carda, yang dimana yang ditimbulkan yakni selanjutnya pada bakteri EDRC, yaitu penyakit EDRC, yaitu bakteri penyebabnya yakni Edward Carda. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu terdapat luka kecil yang berukuran 5-6 mm yang berada pada samping belakang tubuh ikan. Terus setelah itu gejala yang ditimbulkan juga terdapat luka yang berkembang pada otot rusuk serta pada lambung. Selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri yakni penyakit RMD yang disebabkan oleh bakteri Yersinia rukeri, yang dimana gejala yang ditimbulkan oleh bakteri ini yakni terdapat substrat pada jaring terdapat hemorogi pada substrat jaringan terdapat hemorogi pada jaringan substrat, mohon maaf. Selanjutnya warna kulit berwarna gelap dan menunjukkan bahwa adanya keterlambatan dalam bergerak. Setelah itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yaitu penyakit ESC, yang dimana disebabkan oleh selanjutnya bakteri yang disebabkan oleh penyakit ESC yakni bakteri Edward Ichaturi, yang dimana terdapat gejala pada penyakit ini yakni dapat menyerang kantong-kantong penciuman menuju ke otak serta dapat menyerang radang Grotemaca. Baiklah, tadi saya telah menjelaskan materi tentang bakteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi ke-8 dan 9 kalau tidak salah tentang jamur. Pada jamur, tentu jamur juga dapat menyebabkan penyakit pada ikan, teman-temanku semua. Langsung saja, teman-teman harus ketahui dulu bahwa jamur adalah kelompok organisme akuatik yang dimana dunia jamur atau bisa dikatakan Rhyznum fungi. Jamur bersifat multiselular atau sel banyak. Seperti yang kita ketahui, bakteri dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Tentu pada jamur juga terdapat penyakit yang disebabkan oleh jamur. Apa sih penyakit yang disebabkan oleh jamur itu sendiri? Penyakit yang disebabkan oleh jamur itu sendiri terdapat penyakit Appesensis atau crayfish plague. Nama jamurnya yakni Apogenes afsonder. Gejala yang ditimbulkan yakni dapat menyerang pada jaringan yang lunak, serta abdomen dan sekitar sendi otot-otot. Pada ekor terlihat memutih atau pucat, atau putih kecoklat atau merah kecoklatan, serta ada penyakit Bramachis demerans, yang dimana
Jamur yang disebabkan ini Branchis dongkolanes. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan oleh jamur penyakit ini yaitu ikan menjadi lemah, bahkan ikan dapat ditemukan mati bahkan ikan ditemukan mati pada pagi hari serta insang berwarna kecoklatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan terkait materi jamur. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat untuk teman-teman, terlebih teman-teman yang sedang berada di bangku perkuliahan budidaya perairan dan dunia perikanan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Mohon maaf banyak sekali kurang dari saya. Wabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton, like, komen, dan share di bawah ini teman-teman semua. Terima kasih. Teman-teman, perlu diketahui bahwa bakteri tidak dapat dilihat oleh kasat mata, tetapi bakteri dapat dilihat menggunakan alat mikroorganisme. Bakteri patogen lebih berbahaya dan dapat menyebabkan infeksi lebih membuat infeksi secara siprodik maupun ependik. Penyakit bakterial adalah penyakit pada bagian tubuh ikan yang disebabkan oleh organisme bakteri, sehingga terjadi infeksi atau kerusakan internal. Penyakit bakterial berproses dengan cara untuk mengganggu fisiologi normal inang. Bakteri merupakan organisme sel tunggal prokota dengan banyak ukuran dan bentuk bakteri. Ada yang batang sara, ada yang koma, ada yang pigmen. Umumnya memiliki dinding sel. Tipe-tipe bakteri dan patogen pada ikan yakni ada 2 tipe, teman-temanku. Bahwa bakteri patogen menyebabkan penyakit pada ikan. Bakteri penyebab pada primali atau orbiget pathogenes adalah patogen yang bukan merupakan bagian dari flora normal inang dan dapat menyebabkan penyakit pada individu ikan yang jahat, misalnya Renibacterium yang telah saya sebutkan, teman-teman, yang pertama yang sudah saya sebutkan. Jadi untuk menjaga agar ikan kita tidak terkena bakteri, maka kita harus menjaga lingkungan ikan ini agar ikan tidak terserang oleh penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Karena tentu teman-teman, bakteri ini banyak jenisnya dan banyak juga yang menyerang pada ikan, sehingga kita harus mewaspadakan, teman-teman. Mungkin hanya ini penjelasan yang telah saya jelaskan terkait tentang bakteri, sehingga jika kita ingin budidaya ikan, kita terlebih dahulu memperhatikan nutrisi, memperhatikan lokasi pada budidaya kita, sehingga tidak menimbulkan efek samping atau kerugian pada saat panen, teman-temanku. Pada manusia saja bakteri dapat menyebabkan penyakit tentunya pada ikan juga, sehingga jika teman-teman tidak ingin rugi, teman-teman harus menjaga kualitas pada pembudidaya teman-teman. Selanjutnya jamur tentu juga dapat menyebabkan penyakit, teman-teman, sehingga kita harus mencegah adanya virus, adanya bakteri, adanya jamur pada saat sedang budidaya. Teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu lokasi. Teman-teman harus memperhatikan dulu kuantitas dari ikan-ikan tersebut, apakah terjamin
terhindar dari bakteri, terhindar dari virus, atau terhindar dari jamur. Karena nanti akan menimbulkan efek samping pada saat kita ingin panen, teman-temanku. Sehingga ada di sana namanya kerugian yang menyebabkan mungkin teman-teman akan ikannya lebih banyak mati, lebih banyak penyakit. Tapi ikan sakit juga tidak akan apa-apa, karena ikan sakit bisa diberi vaksin, teman-teman. Seperti kita manusia, kekebalan tubuh kita butuh vaksin, butuh nutrisi, sehingga kita bisa menambahkan itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi ini penjelasan terkait